Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fathan Laushe. Kali ini kita akan membahas bahasa Mandarin pemula 1 sesi 4, yaitu mengenai indikasi waktu. Sama seperti di dalam bahasa Indonesia maupun di bahasa-bahasa lainnya, indikasi waktu itu tentu akan sangat penting bagi kita untuk mengucapkannya ketika kita bertemu dengan orang lain gitu ya, dan atau misalkan ketika kita sedang mengadakan perjanjian atau ingin menuju suatu tempat dengan keterangan waktu yang mungkin seringnya kita tidak langsung pasang atau tidak langsung sebut jam berapanya, tapi kita pasti akan lebih dahulu menyebut indikasi waktunya. Nah, sama dengan bahasa Mandarin, bahwa indikasi waktu itu juga adalah satu yang penting, dan kita harus bisa menghafalkan itu dulu sebelum nanti beranjak kepada pukul berapa dan atau jam berapanya. Oke, secara garis besar dalam bahasa Mandarin sama seperti bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya, bahwa memang ada pembagian indikasi waktu ya teman-teman, untuk misalnya jam 00 sampai jam 04 pagi gitu kan. Nah, kalau misalkan di kita itu bisa disebut dengan dini hari. Nah, contohnya kalau misalkan dalam bahasa Mandarin itu yang tulisan berwarna merah, atau teman-teman bisa baca yang tulisan warna biru. Yang warna merah bacanya Ling Chen, begitu ya. Jadi kalau misalkan orang menyebutkan Ling Chen, berarti perkiraannya adalah antara jam 12 malam atau jam 00.00 sampai jam 04.00. Tentu ini ketika kita memakai format 24 jam. Nah, selanjutnya misalnya ada jam 4 subuh sampai jam 6 pagi gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Mandarin biasa disebut dengan Zhao Chen. Nah, itu lanjut kepada jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, ini baru dalam bahasa Mandarin disebut dengan paginya, seperti itu. Karena mungkin kalau tadi jam 4 sampai jam 6, notabene-nya kalau misalkan di Cina atau di negara lain itu kan mungkin aktivitas orang-orang di sana itu juga kurang gitu ya. Nah, makanya jam 6 sampai jam 8 pagi barulah disebut pagi, yaitu kalau dalam bahasa Mandarinnya Zhao Shang. Oke, selanjutnya jam 8 pagi sampai jam 12 siang, yaitu pagi menjelang siang, dalam bahasa Mandarin Shangwu. Oke. Selanjutnya jam 12 siang sampai jam 1 siang dengan jarak waktu yang sangat sempit, begitu ya. Itu kalau dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia ya siang, tapi kalau misalkan biasanya kita menyebutkannya dengan tengah hari bolong gitu ya, ketika matahari sedang berada di puncak-puncaknya. Nah, dalam bahasa Mandarin disebut dengan Zhongwu. Oke, selanjutnya jam 1 siang sampai jam 6 sore itu biasa disebut dengan sore dalam bahasa Mandarin. Kenapa nggak disebut dengan siang? Karena itu sudah selesai siangnya, begitu ya. Sama seperti dalam bahasa Inggris misalkan afternoon gitu ya, itu sudah afternoon, seperti itu. Nah, makanya dalam bahasa Mandarin juga seperti itu, kurang lebih sebutannya xiaowu atau artinya sore ya. Oke, selanjutnya jam 6 sore atau jam 6 malam sampai jam 12 malam barulah disebut dengan wanshang. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menyebutkan indikasi waktu, dan biasanya untuk sapaan misalkan selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, itu tinggal indikasi waktu ditambah hao gitu ya. Jadi hao ini secara bahasa memang artinya banyak. Salah satunya baik, begitu ya, bagus, baik, atau halo, seperti itu ya. Kayak misalkan ni hao, ya kan, ni hao itu kan seperti yang materi sebelumnya, ni hao kamu baik gitu kan. Ya, maksudnya selamat halo gitu. Maksudnya ada materi halonya, seperti itu. Nah, indikasi waktu tambah hao, misalnya gimana? Tadi misalkan selamat pagi, 早上好，
gitu ya. Jadi tinggal indikasi waktunya ditambah dengan hao gitu ya. Nah, atau misalkan contohnya selamat siang, zhongwu hao, zhongwu hao, zhongwu hao, ini artinya selamat siang. Jadi teman-teman gak usah artiin apa tuh dalam bahasa Mandarin selamat gitu ya, ya kan, selamat ada lagi bahasa Mandarinnya, tapi itu mungkin lebih formal. Nah, tapi kalau untuk sapaan hanya tinggal tambahkan hao, oke. Nah, begitupun dengan selamat malam misalnya, wan shang hao, gitu ya. Nah, ini memang tiga sapaan yang secara praktis akan banyak kita gunakan. Kita coba lagi ya. Zhao shang hao, selamat pagi. Zhongwu hao, selamat siang. Dan wan shang hao, selamat malam. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam materi atau modul pemula 1 yang nanti akan kita gunakan, contohnya untuk indikasi waktu ini ada, misalnya ini dialog antara Budi dan Ana, seperti itu ya. Contohnya misalnya Budi bilang, "Wei, zamala, wei, zamala," gitu ya. Halo, ada apa? Nah, ini kalau ada apa namanya orang nyebut wei, nah itu berarti dia sedang ada di telepon atau sedang ditelepon sama orang gitu ya. Kalau menyapa berarti ni hao, kalau menjawab berarti wei gitu ya. Kalau bahasa Jepang mungkin teman-teman tahu sendiri apa balasannya gitu ya. Nah, habis itu Ana bilang ni kuai dian qi chuang shan ke le, ni kuai dian qi chuang shan ke le, gitu ya, cepetan bangun tidur kuliah gitu ya kan. Nah, habis itu indikasi waktunya baru terpakai di dialog yang berikutnya. Kata Budi, "Ayah, cai 6点呢还是很早. Ayah, cai 6点呢还是很早." Nah, 很早di sini juga merupakan bagian dari indikasi waktu, artinya masih terlalu pagi karena zao di sini artinya pagi. Oke. Nah, kalau gitu Budi tadi bilang aduh, ya kan, ayah itu artinya aduh gitu ya. Kan baru jam 6, masih kepagian atau masih terlalu pagi nih gitu kan. Nah, habis itu Ana jawab dengan apa namanya? Bete-nya gitu ya. Karena Budinya ditelepon diingatkan untuk kuliah, dia kan untuk bangun. Habis itu dia bilang ananya, "Wo bu deng ni le. Wo bu deng ni le. Wo xian qu xue xiao. Wo xian qu xue xiao." Ya kan? Aku nggak tunggu kamu ya gitu kan. Gue nggak nungguin lu lah gitu kan, kalau misalkan bahasa ininya kan. Nah, habis itu aku pergi ke kampus duluan. Nah, dalam bahasa Mandarin atau misalkan dalam bahasa Indonesia juga atau bahasa-bahasa lainnya, tentu indikasi waktu ini penting. Nah, tadi kalau misalkan Budi bilangnya hai shi hen zao, ya kan. Nah, walaupun di apa sebelumnya dia juga bilang cai 6点呢, 6点, ya kan. Berarti jam dalam hal ini bahasa Mandarinnya tian, tinggal tambahin angka dan tian, 6点. Ya, oke. Lanjut. Nah, kira-kira begitu dulu teman-teman untuk materi singkat kali ini. Yang selengkapnya ada di modul Harokah Learning Center untuk bahasa Mandarin pemula 1 gitu ya. Nah, sekian dari saya, Laushe Fathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.